Halo kawan-kawan, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pemrograman web menggunakan CSS. Jadi sebelumnya di video saya sudah menjelaskan apa itu CSS dan kita sedikit memperhatikan tampilan halaman web menggunakan CSS. Jadi hari ini kita akan belajar membuat halaman web sederhana yaitu My Portfolio menggunakan external CSS, dan kita nanti akan membuat beberapa kelas untuk membuat halaman web kita. Jadi ini adalah tampilan halaman web akhir kita. Bagaimana caranya? Kita langsung ke praktiknya saja. Oke kawan-kawan, di sini saya menggunakan Visual Studio Code sebagai editornya seperti biasa. Di awal video tadi saya sudah menyinggung apa itu external CSS. Nah, di sini saya menjelaskan apa itu external CSS. External CSS adalah cara untuk memisahkan CSS dari halaman web utama dan menyimpannya dalam file yang terpisah dengan ekstensi CSS. Nah, di sini kita memiliki dua file, yaitu ada index.html sebagai halaman utamanya dan style CSS yang sudah dipisahkan. Nah, untuk style CSS ini nanti kita akan membuat kelas-kelas untuk tampilan halaman web kita nanti. Kita langsung ke prakteknya saja agar lebih jelas. Oke, sebelum itu kawan-kawan sudah menyediakan struktur HTML terlebih dahulu. Kawan-kawan pasti sudah tahu ya apa itu struktur HTML. Jadi kalau kawan-kawan sudah mengetikkannya, saya bisa buat judulnya tadi, yaitu My Portfolio. Nah, kalau sudah kita jalankan. Nah, ini tampilan halaman web kita. Nah, kalau sudah, untuk menghubungkannya ke CSS, kita buat Nah, kalau kita sudah menghubungkannya, misalkan kita ingin mengubah icon ya untuk di halaman web kita yang ini, kawan-kawan, icon ini saya ingin mengubahnya. Nah, di sini sebelum itu kita harus memiliki gambar dulu ya untuk icon kita. Kita harus memilih gambar apa yang kita akan gunakan untuk icon halaman web kita. Jadi saya ke file dulu untuk mengaturnya. Nah, kita buat file baru untuk gambarnya. Kita buat gambar. Lalu kita pastikan saja. Nah, kalau sudah kita kembali ke codingan kita. Nah, misalkan kita ingin mengubah ikonnya tadi, kita buat Nah, untuk ekstensinya atau tipenya kita bisa lihat dulu. Di kanan saya lihat seperti apa untuk gambar kita.
Nah, di sini menggunakan PNG. Jadi kita buat PNG. Oke. Lalu kita Ctrl save, lalu kita jalankan. Kita lihat. Nah, di sini icon untuk tampilan halaman web kita sudah berubah contohnya, sudah berubah jadi Love Mini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk di body atau isi halaman webnya, kita bisa menambahkan beberapa kelas. Di sini saya akan menambahkan ada kelas atur, ada kelas menu, ada kelas link, dan ada kelas untuk isi. Nah, sesuai dengan project kita hari ini, saya akan membagi beberapa kelas. Ini. Nah, untuk di kelas link saya akan menambahkan beberapa tautan atau link untuk di halaman web kita. Nah, kalau sudah kita ketikkan, kita coba jalankan. Nah, di sini sudah ditambahkan tautan atau link, ada about, project, dan kontak. Nah, untuk mengaturnya lagi agar lebih bagus, kita akan mengaturnya di CSS, di file CSS tadi yang sudah dipisahkan. Nah, oke, langsung saja kita ke file CSS-nya. Kita buat kelas. Misalkan untuk di body saya buat padding, saya buat 0, lalu marginnya saya buat juga 0. Untuk kelas atur, display saya buat flex. Untuk kelas menu lebarannya saya buat 25%. Backgroundnya saya buat RGB, yaitu red, green, blue. Lalu untuk ketinggiannya saya buat 100 Nah, kalau sudah kita bisa jalankan. Kita lihat ini sudah ditambahkan yang sudah kita atur tadi. Nah, untuk memperbaikinya lagi, atau kita ingin menambahkan sebuah foto di atas about, project, dan kontak ini. Ini nggak ada kawan-kawannya karena kita belum mengisi isi dari about ini.
Nah, misalkan kita ingin menambahkan sebuah foto, kita bisa ke filenya lagi, kita ke index.html, kita ke kelas atur. Di kelas menu, di bawah kelas menu kita tambahkan png. Kita Ctrl save, kita lihat lagi. Nah, ini sudah ditambahkan foto di atas about, project, dan kontak. Ini kan kosong ya kawan-kawannya, masih kosong, masih ada space untuk kita bisa tambahkan sebuah tulisan atau gambar. Nah, untuk isinya di sini nanti kita akan menambahkan sebuah tulisan. Nah, kita buat juga gambarnya, kita tambahkan gambar. Nah, langsung saja kita ke programnya, kita lanjut. Ini saya akan menambahkan sebuah gambar. Nah, untuk lebarnya saya atur. Saya akan menambahkan judulnya. Untuk link yang kita sudah tambahkan tadi, nah kita menggunakan ID sebagai identitas yang unik untuk menunjukkan ketika kita mengklik link ini, dia akan menuju langsung ke tempat dimana about ini sudah kita tambahkan. Misalnya kita buat tulisan atau sebuah gambar, otomatis ketika kita klik maka kursor akan menuju ke ID about ini. Nah, kita bisa menambahkan paragraf untuk tulisannya. Terserah kawan-kawan mau mengisikan apa. Nah, kalau sudah, kawan-kawan tambahkan lagi untuk di projectnya. Nah, sama seperti yang di atas, kawan-kawan mau mengisikan apa, terserah kawan-kawan. Kawan-kawan bisa membuat model yang lain, tidak harus mengikuti yang saya kerjakan. Misalkan kita ingin membuat lagi untuk paragrafnya,
Nah, kalau sudah, kawan-kawan jangan lupa juga menambahkan kontaknya. Nah, di kontak ini terserah kawan-kawan membuat model bagaimana. Di sini saya ingin membuat model untuk di kontak ini, yaitu membuat form supaya lebih unik ya kawan-kawannya. Nah, kalau sudah semuanya, kawan-kawan pergi ke style CSS, ke file style CSS, kita atur lagi untuk bagian isi, untuk kelas isi. Kita buat pelebarannya misalkan 75%. Terus backgroundnya kita buat kuning. Terus ketinggiannya kita buat 100 ya. Nah, untuk linknya display ini kita buat blok. Terus text decoration kita buat none. Lalu text align kita buat center. Lalu untuk warnanya kita buat warna putih saja. Nah, kalau sudah kita jalankan, kita coba lihat. Oke, di sini sudah jalan ya kawan-kawannya, sudah berubah tampilan halaman kita, sudah ditambahkan ada untuk tadi about. Nah, ini tadi misalnya saya tambahkan paragraf yang saya tambahkan dan project, dan untuk kontaknya ada form, ada untuk email, pesan. Kawan-kawan, yang saya bilang tadi untuk misalkan kita ingin melihat about atau tentang, kita bisa klik, nah, langsung diarahkan ke bagian halaman tentang atau about. Nah, misalkan kita ingin klik lagi kontak, langsung diarahkan kita ke kontak. Oke kawan-kawan, sekian dari video saya. Semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman.